Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari webinar kami yang berjudul Tadabbur Quran sebagai metode untuk mengatasi kecemasan. Di sini ada Vieta, Anissa Maulida, Elviana, Dea Fariha, Ain, dan Fadlina. Selanjutnya ada latar belakang kegiatan. Permasalahan kesehatan mental menjadi isu yang tidak terelakkan di masa sekarang. Adanya kondisi yang mengharuskan perubahan aktivitas menuntut manusia untuk beradaptasi. Hal ini berdampak besar pada kehidupan. Orang-orang akhirnya merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi karena belum dapat beradaptasi sepenuhnya atau sedang dalam proses menyesuaikan diri. Kemudian ada krisis kesehatan mental sebagai problematika umat. Perasaan bingung, cemas, stres, dan frustasi akan berdampak lebih serius jika tidak ditangani dengan segera. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah penyakit kesehatan mental yang lebih parah atau berujung pada bunuh diri. Berikut merupakan data terkait kesehatan mental. Terdapat survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengenai kesehatan mental melalui swab periksa yang dilakukan secara daring. Mendapatkan hasil survei menunjukkan sebanyak 63 responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi. Next. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Yang pertama adalah metode tadabbur Quran. Dengan cara kerja menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan konteks kecemasan bersama-sama peserta berusaha memahami makna tiap ayat. Kemudian solusi alternatif B yakni zikir dengan mendekatkan diri kepada Allah dan melafalkan subhanallah sebagai proses mensucikan pikiran. Kemudian metode C yakni sholat. Jika dikaitkan dengan jiwa manusia, sholat merupakan bagian dari penyucian jiwa. Tanpa sholat akan muncul berbagai penyakit jiwa seperti gelisah dan stres. Dapat dilihat citasi sumber yang kami gunakan, yakni dari jurnal-jurnal yang tertulis di atas. Next. Kami memilih tadabbur Quran sebagai fokus alternatif solusi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menghadirkan kemudahan untuk mengatasi permasalahan mental dengan pendekatan psikologi Islam. Tadabbur Quran dinilai menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan imunitas mental juga iman yang bermanfaat bagi pengurangan cemas dan stres dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Dalam psikologi Islam, Al-Quran merupakan rujukan utama yang menyediakan berbagai solusi atas permasalahan dan diyakini sebagai obat segala penyakit. Terlebih sudah terbukti secara ilmiah efektivitas tadabbur Quran sebagai solusi kecemasan sesuai hasil jurnal dari Prapto D.A. Nasori F. dan Rumiani tahun 2015. Next. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dari Tadabbur Quran sebagai solusi problematika kesehatan mental. Cara kerjanya adalah yang pertama, kita akan membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran bersama, kemudian memaknai tafsir ayat yang dibaca. Yang ketiga, merefleksikan pada permasalahan. Setelah kita melakukan ketiga hal ini, kita akan mendapatkan ketenangan dan juga insight. Setelah itu, kita akan dapat merasakan hasilnya, yaitu kecemasan kita menurun, stres kita juga akan menurun. Dengan begitu, tadabbur Quran ini dapat mencegah masalah kesehatan mental lanjutan. Next. Penerapan metode tadabbur Quran dalam kegiatan. Metode tadabbur Quran ini akan diterapkan dalam sebuah kegiatan webinar. Webinar ini mempunyai tema tadabbur Quran untuk mengatasi kecemasan. Webinar ini akan diawali dengan melakukan pretest kepada peserta menggunakan skala DASS. Kemudian akan ada pemaparan tentang materi tadabbur Quran manfaatnya oleh ustadz yang kompeten. Setelah itu, para peserta webinar akan didampingi oleh ustadz tersebut untuk melakukan tadabbur bersama. Secara garis besar, pelaksanaan tadabbur ini meliputi pembacaan dan mendengarkan Al-Quran, pemaknaan tafsir ayat yang dibaca, lalu peserta akan diminta merefleksikan makna ayat tersebut pada diri mereka. Kemudian, di akhir kegiatan akan ada post-test untuk melihat efek pelaksanaan tadabbur pada peserta saat itu. Next.
Makna tema kegiatan. Tema kegiatan kali ini adalah untuk mengatasi masalah kesehatan mental, khususnya stres dan juga kecemasan dengan metode tadabbur Quran. Tadabbur Quran ini adalah kegiatan yang menyelami lebih dalam dan merenungi makna-makna ayat Al-Quran. Hal ini tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tapi juga dapat menjadi media healing dengan menghayati ayat Allah dan merefleksikannya pada kehidupan. Next. Nah, kemudian sasaran kegiatan. Target peserta kami ialah semua kalangan berusia produktif yang memiliki kecenderungan ataupun sudah mengalami kecemasan. Menurut survei yang dilakukan oleh PDSKJI pada kurang lebih 4.000 orang yang menggunakan swaperiksa menunjukkan hasil permasalahan psikologis di Indonesia terbanyak dialami oleh orang berusia antara 17 sampai 29 dan 60 tahun ke atas, sehingga target kalangan usia produktif cocok bagi kegiatan yang kami adakan guna membantu umat dalam mengatasi depresi, kecemasan, dan stres dengan pendekatan psikologi Islam. Next. Nah, tujuan kegiatan kami ini untuk meningkatkan religiusitas dan sebagai media pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai proses healing guna menurunkan gangguan kesehatan mental pada kalangan dengan usia produktif yang membutuhkan dan memiliki ketertarikan pada webinar ini. Misalnya, seseorang yang mengalami depresi, kecemasan, dan stres. Next. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang kami gunakan untuk kegiatan ini adalah skala DAES atau DAS di saat sebelum webinar dimulai untuk mengetahui tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada seseorang. Lalu setelah webinar selesai, kami akan menyebarkan kuesioner. DAS ini adalah alat ukur untuk mengukur depresi, kecemasan, dan stres yang dialami seseorang. Sedangkan kuesioner yang kami buat nantinya akan mengukur beberapa webinar ini berpengaruh menurunkan kadar depresi, kecemasan, dan stres tersebut. Perbandingan dapat dilihat dari skor DASS dan hasil kuesioner yang dibagikan untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi pada responden terkait dengan depresi, kecemasan, dan stres yang dialami. Next. Selanjutnya ada hasil kegiatan. Yang pertama ada susunan acara. Jadi waktunya yang pertama itu ada 9:30 sampai 10 WIB. Itu isinya ialah pembukaan, yang mana skenarionya ada pembuka dan baca Al-Fatihah, pembacaan kitab suci, pretest, dan juga perkenalan materi. Lalu yang kedua ada jam 10:01 hingga 10:30, yang mana itu ada pengisi materi yang akan menjelaskan tentang hubungan ketenangan jiwa dan Al-Quran serta tadabbur Quran. Selanjutnya ada 10:31 sampai 11:15 WIB, itu ialah pelaksanaan tadabbur Quran, yang mana skenarionya adalah pembacaan Quran, tafsir Quran, merefleksikan makna ayat Quran. Yang terakhir ialah pada jam 11:15 sampai jam 12 itu penutup, yang mana isinya ialah sesi tanya jawab, pengisian tes, dokumentasi, dan juga salam penutup. Kami untuk pemateri satunya ialah Ustadz Maulana Umar In Amu Hasan yang S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 sampai 2020. Beliau merupakan pengisi kajian rutin hadis dan tafsir di 7 masjid dan 1 instansi, serta juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat nasional dalam acara Musabaqah Mahasiswa Tafsir Hadis tahun 2019 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan ada 2 lomba lagi, yaitu ada esai bahasa Arab dan debat bahasa Arab. Pemateri yang kedua ialah Mbak Arina Salsabila, yaitu Sarjana Psikologi Universitas Islam Indonesia yang menjadi finalis Duta Santri Nasional, dan juga ada memenangkan lomba menulis karya ilmiah, dan juga artikel, dan juga ada lomba-lomba tilawah. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari audiens kami. Jadi, banyak audiens yang mendaftar itu dengan berbagai latar belakang. Namun, target kami adalah audiens yang dengan kalangan usia produktif, yaitu usia 17-29 tahun, dan beragama Islam. Nah, cara mendapatkan audiens ini, kami membagikan poster dan info webinar di media sosial. Nah, mekanisme pendaftarannya juga melalui online, yaitu melalui Google Form. Untuk memastikan audiens yang mendaftar ini berkomitmen untuk ikut webinar, kami selaku penyelenggara akan memberikan benefit berupa ilmu yang bermanfaat dan juga dijanjikan adanya e-sertifikat. Next.
Ini merupakan penampakan dari poster kami yang kami sebar di media sosial untuk menarik para audiens untuk mendaftar ke webinar kami. Selanjutnya, yang terakhir adalah hasil dari pre dan post-test dalam acara webinar kami. Jadi kami dengan alat ukur yang sudah disebutkan sebelumnya, kami mengadakan pre dan post-test untuk melihat efektivitas dari kegiatan kami, apakah kegiatan kami memberikan efek atau dampak pada audiens atau tidak. Jadi bisa dilihat di sini, terdapat peningkatan MEAN dari pre-test dan post-test. Jadi walaupun kami menggunakan alat ukur yaitu DASS, yang kami ukur lebih ke aspek kecepatan,nya namun kami membalik item sehingga bisa kami simpulkan bahwa yang kami lihat adalah lebih kepada ketenangan jiwanya. Di sini terdapat peningkatan pada MEAN di post-test yang berarti bahwa audiens kami mengalami peningkatan pada ketenangan jiwanya. Demikianlah hasil dari penyelenggaraan webinar kami, dan sebelumnya ini merupakan pembagian tugas dalam kegiatan kami. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Bisa dilihat di sana. Dan sekian untuk presentasi kami terkait dengan penyelenggaraan webinar kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu murni datangnya dari kami, dan apabila itu kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.